Masih di channel Matematika SD. Kali ini kita belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu kita dapat peroleh dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut pecahan dengan satu bilangan yang sama. Maksudnya seperti apa ya? Nah, misalnya nih, kalau ditanyakan tentukanlah pecahan senilai dari 1/3. Kita tahu kalau 1 itu adalah pembilangnya dan 3 itu adalah penyebutnya. Nah, kalau yang ditanyakan berapa pecahan senilai dari 1/3, berarti kita kalikan dong pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita ambil deh angka 2 yang sederhana. Berarti 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Jadi 1/3 itu sama dengan 2/6. Ada lagi nggak pecahan yang senilai dengan 1/3 selain 2/6? Oh, banyak. Coba kita kalikan 3 yuk, pembilang dan penyebutnya. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 3, 9. 3/9. Berarti 1/3 itu sama dengan 2/6 dan sama juga dengan 3/9. Bisa lagi dengan yang lain nggak? Bisa. Kamu kalikan dengan bilangan asli, hasilnya dengan angka yang sama tentunya ya, pembilang dan penyebutnya, maka pecahan itu akan senilai dengan pecahan hasil dari kali pembilang dan penyebut yang sama. Nah, kalau ada lagi dengan cara lain untuk mencari pecahan senilai, ada, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan satu bilangan yang sama. Contohnya seperti ini nih. Tentukanlah pecahan senilai dari 12/18. Berarti di sini 12 itu adalah pembilangnya, 18 itu adalah penyebutnya. Sama-sama kita bagi berapa ya? Gak boleh sisa, syaratnya seperti itu. Oke, kita bagi 2 yuk. Nah, 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Berarti 12/18 itu sama nilainya dengan 6/9. Ada lagi nggak? Tentu ada. Misalnya nih, kalau sama-sama pembilang dan penyebutnya kita bagi 3. Berarti 12 bagi 3, 4. 18 bagi 3, 6. Maka 12/18 itu sama dengan 4/6. Bagaimana kalau sama-sama kita bagi 6? Bisa. Jadi 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 12/18 itu senilai dengan 6/9, senilai juga dengan 4/6, dan senilai juga dengan 2/3. Oke, that's it. Kita lanjut tentang bagaimana cara kalau kita udah tahu bagai pecahan senilai, nih kita mau buat penyederhanaan pecahan. Tentukanlah pecahan yang paling sederhana dari 30/42. Nah, kalau ditanya yang paling sederhana, berarti kita semakin kecil, semakin dikit, berarti kita bagi dong. Ya, kita bagi berapa ya? 30 dan 42 itu supaya menjadi sederhana. Caranya dengan mencari FPB-nya. FPB dari 30 dan 42. Atau kalau kalian kewalahan cari FPB, boleh secara bertahap. Pertama-tama kita bagi 2 dulu yuk. 30 dibagi 2, 15. 42 dibagi 2, 21. Berarti 30/42 itu adalah 15/21. Masih belum sederhana lagi. Kita bagi 3 lagi yuk. Gak boleh ada sisa ya. 15 dibagi 3, 5. 21 dibagi 3, 7. Berarti sudah tuh 5/7 ketemu. 30/42 kita sederhanakan menjadi 5/7. Nah, jadi sebenarnya dia sama aja dengan mencari pecahan senilai. Jadi kalau disuruh menyederhanakan pecahan, sama aja dengan mencari pecahan senilai, tapi dia yang paling sederhana. Oke, kita lanjut sekarang untuk mencari tahu letak pecahan pada garis bilangan. Posisi letak pecahan pada garis bilangan menentukan nilai dari pecahan itu. Semakin ke kiri berarti
nilai pecahan itu akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika letaknya semakin ke kanan, maka nilai pecahan itu akan semakin besar. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan pecahan yang tidak sama penyebutnya? Nah, kalau ini kita samakan dulu penyebutnya dengan cara boleh perkalian silang. Contohnya, kalau 1/3 dengan 1/4 itu kamu bandingkan caranya bagaimana ya? Lebih besar mana ya? 1/3 atau 1/4? Nah, supaya penyebutnya sama, berarti kita jadikan per 12. 1/3 sama-sama kita kalikan 4. Pembilang dan penyebutnya. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Jadi 1/3 itu sama dengan 4/12. Sedangkan 1/4 kita kalikan 3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Jadi pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 3 ya. Yang artinya 1/4 itu sama dengan 3/12. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, 4/12 dan 3/12, bisa kita bandingkan. Lebih besar mana? 4 apa 3? Tinggal itu. Karena 4 lebih besar dari 3, maka 1/3 lebih besar dari 1/4. Yang artinya 4/12 itu lebih besar dari 3/12. Seperti itu. Kalau per penyebut tidak sama. Selanjutnya kita mau mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dengan berpenyebut sama, maka kita tinggal memperhatikan pembilangnya saja. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahan itu. Itulah urutan untuk penyebut yang sama. Untuk pecahan yang berpenyebut tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya terlebih dahulu. Ini nih, kita minta diurutkan. Urutkanlah pecahan 1/3, 1/4, dan 2/5. Gimana cara ngurutinya ya? Mana dari yang paling kecil katanya. Berarti, lihat tuh, perhatikan. Penyebutnya beda-beda. Ada 3, 4, dan 5. Nah, berarti KPK 3, 4, 5 itu adalah 60. Jadi kita semua buat menjadi per 60 penyebutnya. 1/3 kita kalikan 20 deh. 20, 1 kali 20, 20. 3 kali 20, 60. Berarti 1/3 itu adalah 20/60. Kalau 1/4? Supaya per 60 kita kalikan 15. 1 kali 15, 15. 4 kali 15, 60. Berarti 1/4 itu sama dengan 15/60. Yang terakhir 2/5. 2/5 itu kita kalikan 12 yuk. 2 kali 12, 24. 5 kali 12, 60. Maka 2/5 itu adalah 24/60. Nah, kalau sudah sama-sama per 60 semuanya, kita perhatikan deh, ada angka 20, 15, dan 24 pembilangnya. Nah, kita urutkan. Kalau dia minta dari yang terkecil, berarti kita dari 15, baru 20, baru 24. Ya kan? Kalau dia minta yang terbesar, berarti dari 24 turun ke 20, turun ke 15. Yang artinya bagaimana? 24/60, kemudian 20/60, dan 15/60. Sehingga diurutkan menjadi 2/5, 1/3, dan 1/4. Jadi yang paling kecil adalah 1/4. Sampai bertemu lagi di channel yang sama. Terima kasih sudah subscribe.